Hai guys, balik lagi sama Gege Saputra. Video kali ini bareng sama istri gue dan si Panda juga. Video kali ini kita mau mandiin si Panda untuk yang pertama kalinya. Jadi ada dua alasan kenapa sekarang gue dan istri gue tuh mau mandiin si Panda. Karena yang pertama pasti si Panda tuh sebelumnya belum pernah mandi. Dia baru pertama kali mau mandi. Dan sekalian gue pengen bikin sedikit tutorial. Kalau kamu punya kucing yang usianya tuh masih 3 bulan ataupun masih 4 bulan, itu tuh udah mulai bisa dilatih untuk dimandiin. Karena kalau kamu punya kucing yang udah dewasa, biasanya tuh agak susah untuk dimandiin ya. Iya, kalau udah dewasa kan? belum pernah dimandiin, pas dimandiinnya dia pas udah gede, itu biasanya itu dia itu susah ya, agak galak kalau misalkan dimandiin karena dia kaget belum pernah menyentuh air sama sekali itu, kecuali air minum. Kalau si Panda ini kan sekarang usianya tuh udah 4 bulan. Sekarang dia baru pertama kali mau gue mandiin. Jadi bisa kita latih nih si Panda. Soalnya kalau dari sifatnya si Panda itu kalau ada di dalam kamar dia itu agak main banget gitu. Jadi kalau kita mainin perutnya di kamar ya, kalau kita mainin perutnya itu dia tuh suka gigit-gigit, nurun dari Yupi. Nah ini kita nggak tahu nih si Panda kalau dimandiin dia bakalan gigit-gigit lagi atau enggak. Ngeberontak apa enggak? Di rumah ini kucing yang gigit-gigit kalau mandi itu ada 2, Yupi sama Enyo. Nah Yupi aja kalau mandiin yang megangin tuh harus 3 orang, itu baru mandiin doang, belum ngeringin. Kalau ngeringin itu harus 4 orang. Tapi video kali ini sekalian gue mau buat tentang gimana caranya mandiin kucing sendiri. Jadi mungkin di rumah kamu ataupun kamu pelihara kucing di apartemen, itu kan pasti cuman kamu aja yang pelihara si kucing itu. Otomatis kamu juga yang memandikan kucing itu. Jadi sebelum kita mulai videonya, gue menyarankan untuk kamu yang tinggal sendiri, usahakan peliharanya itu dari kitten. Karena biar lebih gampang ya. Gampang diaturnya. Untuk dilatih. Alasan yang kedua kenapa gue dan istri gue tuh mau mandiin si Panda, karena di video terakhir si Panda itu kan kita kenalin ya sama Enyo waktu itu kan. Nah, si Panda berarti sampai video kali ini dibuat, itu tuh udah 2 malam si Panda ada di bawah sini. Biasanya kan si Panda di kamar kan. Cuman memang setelah gue perhatiin 2 malam si Panda itu ada di sini, bukan ada di kamar. Si Panda itu jarang makan ya. Karena tempat makannya itu ada di ujung situ. Dia tuh tiduran aja di sini karena dia agak takut sama Enyo. Karena Enyo kan suka ada di situ tuh, Enyo suka berkeliaran di mana-mana. Dia jadi agak takut. Makanya gue pengen si Panda ini balik lagi ke kamar. Dia belum siap lah untuk dilepas di ruangan yang sebesar ini. Makanya sebelum si Panda ini masuk ke kamar, gue harus mandiin si Panda dulu. Oke, jadi karena kita mau bikin videonya itu cara memandikan kucing sendiri. Jadi di video kali ini tuh harus 1 orang yang mandiin. Antara aku atau kamu nih yang mandiin. Mau siapa yang mandiin? Aku aja. Kamu yang mandiin ya. Oke, berarti sampai ngeringinnya juga sendiri ya. Oke, sekarang kita mandiin si Panda. Nah, sebelum kita mandiin si Panda, mungkin kamu perhatiin di hidungnya si Panda itu tuh ada item-item. Tuh, di hidungnya si Panda tuh ada item-item. Kelihatannya itu kayak kucing yang lagi flu, kelihatannya itu kayak kucing yang lagi pilek. Tapi sebenarnya si Panda ini nggak pilek kan, si Panda ini nggak flu juga kan. Hidungnya itu bersih, hidungnya itu kering, dan kondisi kucing yang kayak gini, terutama kitten, itu boleh mandi. Ini mungkin dia tuh gejala flu aja, tapi kan kita kan mandiinnya kali ini kan siang-siang. Dan juga kita mandiinnya itu pakai air anget. Jadinya gue rasa sepengalaman kita tuh mandiin kitten itu aman banget kalau kondisi si kucing ini itu baru gejala flu aja. Sekarang kita udah di kamar mandi, si Panda baru pertama kali mau nyobain. Udah lihat air dan dia udah mulai panik. Ayo kita langsung masukin si Panda ke air. Panda siap? Karena video kali ini memandikan kucing sendiri, jadi belum ada yang bisa bantuin kamu nih ya. Oke. Ayo. Ya nggak apa-apa. Di video sebelumnya itu kan gue pernah bilang kalau memilih kucing itu kalau bisa yang anteng kalau kamu tinggal sendirian. Karena mikirin untuk mandiin si kucing itu. Kecuali kamu pengen mandiin kucingnya di pet shop ya, itu beda cerita. Tapi kalau kondisi lagi kayak gini, kita lagi physical distancing, kan kita nggak bisa kemana-mana nih. Jadi otomatis kita harus mandiin kucing sendiri.
Mungkin buat kamu yang kucing itu udah dewasa, kalau dia sudah terbiasa untuk dimandiin dari dia kecil, itu masih gampang dimandiinnya. Cuman kalau kamu jarang mandiin kucing, terus kamu tiba-tiba mandiin saat dia tuh udah dewasa, biasa itu ngamuk, persis kayak si Enyo. Enyo tuh selama di apartemen, dia tuh jarang banget mandi dari kecil. Jadinya sekalinya dimandiin di sini, ngamuk-ngamuk banget. Sampai kita aja mau mandiin Enyo sampai takut, sampai nggak ada yang ngevideoin gitu kan. Aku juga harus bantuin. Kalau dikasih shampoo. Ada tips-tips khusus nggak kalau mandiin kucing sendiri dari kitten kayak gini nih? Yang pasti dia harus selalu jaga posisi kepalanya ya. Kita jangan deket-deket atau jangan di depan kepalanya pas. Soalnya takutnya kegigit. Ya Panda. Usahain posisi tangannya itu di belakangnya. Jadi kalau ada apa-apa kita bisa langsung pegang si kepalanya. Kalau Yupi kan kayak gini nih gigit nih, ya kan? Enyo juga gigit. Iya. Biasanya kan kalau mandiin tuh 2 orang, kamu kan? Kalau bukan Yupi ya, kalau bukan Yupi dan Enyo kan 2 orang. Yang satu megang depannya kan, kayak di video kemarin kan yang kita buat tutorialnya. Ini kalau si Panda, dia nggak gigit nih. Enggak, dia nggak gigit. Nggak perlu dipegang juga kaki bagian depannya. Nggak perlu. Ada satu kucing kita yang udah dewasa, namanya Felix. Kita belum pernah update soal dia sih untuk kita mandiin Felix. Tapi selama kau mandiin si Felix, itu kan dia udah dewasa tapi bisa sendiri mandiinnya. Iya. Nah, kalau kita lihat dari sifatnya si Panda ini, kamu udah ketahuan kan nih sifatnya untuk dia pas ngeliat dia tuh dimandiin pertama kali kan. Kira-kira kalau dia udah 10 bulan, kira-kira kalau dia udah 1 tahun, masih bisa nggak si Panda ini dimandiin sendiri? Menurut aku nggak bisa ya, Nggak soalnya bisa, ya? dia tenaganya udah lebih kuat dari ini. Ini karena dia masih 4 bulan aja ya, Karena jadinya masih 4 bulan aja. masih kepegang kalau sendirian ya. Iya. Soalnya kalau udah gede kan tenaganya dia kan juga lebih kuat. Itu yang pertama. Yang kedua, dia udah tahu caranya gigit, ngeberontak-berontaknya dia. Gitu. Terus kalau pas dielus kepalanya kan dia lebih nurut kan. Usahain jangan sampai sampo jenis apapun, usahain jangan sampai masuk ke mata biar dia nantinya nggak ngeberontak, makin ngeberontak gitu. Kalau masuk mata dia nggak berontak ya? Iya. Nah yuk nyemplung. Oh iya, kalau udah gede nggak bisa nih. Nggak bisa. Tapi dia nggak ada usaha untuk gigit kan nih? Nggak ada. Belum. Padahal di kamar kalau mainan jari dia tuh suka gigit. Iya. Sekarang dia lupa cara gigit. Bagus lah. Dia ingatnya gimana caranya kabur. Panda. Ya. Si Panda kan waktu 2 hari yang lalu kan kita timbang. Beratnya kan 2,8 kilogram kan. Iya. Tapi kalau kita ngelihat dia kan tebal di bulu tuh. Sekarang pas dimandiin kan kelihatan badannya dong. Iya. Menurut kamu gimana badannya? Gemuk. Karena dia berat. Gemuk banget. Oh iya dia bulunya kan nggak terlalu panjang ya. Tuh, bulu dia tuh nggak terlalu panjang. Bentar ya. Menurut kamu kalau si Panda dimandiin aja dia berontak kayak gini, ini di hair dryer kalau dipegang sendirian bisa nggak? Pasti lebih ngeberontak. Di hair dryer pasti lebih ngeberontak. Nanti kita lihat ya pas hair dryer pas nggak dimasukin kandang. Ya. Usahain kalau sendiri masukin kandang. Jadi Kalau biar sendiri, keringnya itu lebih maksimal. Karena dia berontak ya. Iya. Kalau si Felix, dia di hair dryer juga diam aja ya. Kalau si Felix hair dryer dia tiduran aja udah santai aja. Tapi sorry ya belum ada footage-nya Felix karena waktu mandiin Felix tuh gua lupa ngevideoin. Nantilah kita liatin si Felix tuh kalau dimandiin tuh anteng banget. Udah nih si Panda. Udah tinggal disiram pakai air.
Jadi setelah disabunin, terus dimasukin lagi ke situ, dibilas sedikit. Nah ini bilasan terakhirnya. Bentar ya. Kayaknya ntar si Panda setelah ini dia nggak suka sama aku deh. Ya dia kan emang paling manjanya sama aku kalau di kamar. Kalau pas mau tidur. Kenapa? Kenapa si Panda manjanya sama aku doang, bukan sama kamu kalau di kamar? Nggak mau dibuka. Kenapa? Kenapa ayo? Kenapa? Karena aku kalau tidur itu nggak bisa diganggu sama sekali. Terus kalau ada yang ngegangguin pasti tahu-tahu aku taruh aja sembarangan. Kamu turunin lagi dari kasur ya? Iya. Kalau sama aku emang kenapa dia nyamperin aku kalau lagi tidur? Soalnya kamu kalau lagi tidur meskipun kamu digigit-gigit, kamu tuh tetap aja ngelus kepalanya gitu. Kalau aku nggak bisa, udah sini handuknya. Aku pengen denger si Panda ngeong. Si Panda. Ini enak nih audionya pasti. Hai guys, gitu si Panda. Yaudah keringin deh, kasihan. Oke, kali ini si Panda udah selesai dimandiin, sekarang mau di hair dryer, lagi dikeringin pakai anduk. Ayo, kira-kira gimana? Si Panda bisa nggak nih? Bisa sih kayaknya, soalnya dia tipikal anak yang kayak Nobu ya, jadi cuman main di mulut aja gitu kayak cewek. Ichi juga begitu ya? Ichi juga begitu. Kalau kamu ngikutin channel ini udah lama, dan kalau kamu tahu Ichi itu kalau lagi marah, kalau misalkan dibersihin kupingnya, dia tuh teriak-teriak doang. Nanti deh gitu contohin, nanti deh di video selanjutnya deh. Lucu gitu, mulutnya bawel. Sama kayak si Panda ya? Sama, Panda Nobu sama. Barusan udah kita coba untuk dipegangin sendiri tanpa dimasukin kandang untuk ngeringinnya. Tapi responnya si Panda ternyata dia itu ngamuk banget sampai kayak tadi, mau gigit kayak ya? tadi aku lihat agak berusaha mau gigit ya si Panda ya? Iya, kayak aku sih nggak terlalu ngeliatin ya, soalnya mulutnya di bawah ya, yang ngeliatin kan kamu kan. Iya. Jadi kalau misalnya udah kayak gini, itu solusinya cuma satu, hair dryernya itu di dalam kandang. Nah ini si Panda udah aku masukin ke dalam kandang, cuman lihat ekspresi dia, itu dia gelagatnya itu marah banget. Kelihatan kan mukanya dia marah banget tuh, telinganya udah ke belakang semua. Dia itu tadi berusaha buat kabur pas sudah dimasukin ke kandang ya. Iya. Jadi dia emang nggak bisa dengar suara gitu. Dia masih tenang kalau misalkan nggak dengar suara. Mending dia disentuh dibandingkan dengar suara. Mendingan kesiram air ya? Iya, jadi kalau tipikal kucing yang kayak gini, usahain di kandang aja hair dryer. Soalnya kalau enggak, dia ngeberontaknya itu yang tadinya nggak gigit, dia pasti bakal ngelawan opsi terakhir, yaitu gigit. Tau nggak kenapa si Panda ini kalau mandi tadi nggak terlalu berontak dibandingin dia dikeringin? Soalnya nggak ada suara. Bukan. Kenapa? Karena dia sering gangguin kamu mandi, terus sering kamu kepret-kepret pakai air kalau lagi mandi. Oh iya ya? Iya kan? Oh iya. Kan dia kan sering gangguin kamu mandi. Yaudah, Oh, iya. berarti sekarang dikeringin. Ini kan ada dua opsi kan di sini kan, untuk blowernya. Yang ini yang nggak panas, yang ini yang agak panas. Jadi kamu mau pakai yang mana nih? Aku Kalau mau dia dalam pakai yang kandang. agak anget. Dia kan kalau misalkan kita full baru dia panas kan. Tapi kalau kita cuma segini dia cuma anget-anget dikit aja. Gitu. Yaudah, langsung kita keringin si Panda. Ada satu tips di sini buat kamu yang emang ngeringin kucing itu pakai kandang. Kamu itu nggak bisa ngeringin kucing di kandang menggunakan hair dryer. Soalnya kalau pakai hair dryer itu anginnya sangat-sangat kurang karena dia meskipun di volume yang lebih tinggi ya, yang paling tinggi bahkan, itu menurut aku kalau misalkan dia dimasukin di kandang itu anginnya kurang, nggak bisa tembus kayak gini. Kalau ini kan pakai blower ya, jadi volumenya kita pakai 1/4 aja itu kenceng banget. Ini aja si Panda aja udah setengah kering, hampir kering seluruhnya lagi. Jadi cepet banget kalau misalkan kamu pakai blower. Jadi harus pakai blower. Kalau Baru sebentar doang gitu baru ya? sebentar doang. Kalau misalkan pakai hair dryer itu dia nggak bisa loh nyampe nembus kandang ini. Untuk blower yang punya gue ini mereknya. Ini gue beli di Tokopedia. Seingat gue sih harga 1,6 apa 1,8 gitu.
Cuman mungkin ada blower yang lebih murah lagi. Kenapa gue beli blower yang ini? Karena kita buat mandiin banyak kucing ya, jadi ininya tuh nggak cepet panas kan. Iya. Mungkin kalau kamu cuman punya satu kucing aja, itu juga nggak apa-apa lah. Cari blower yang di bawah ini juga bisa gitu. Yang penting anginnya kenceng. Kalau misalkan dia nggak ada volume di mana anginnya itu bisa anget, nggak apa-apa, yang penting kenceng biar dia itu lebih cepat kering. Kalau lebih cepat kering, si kucingnya kan juga dia nggak kasihan ya, traumanya nggak terlalu lama gitu maksudnya. Dan si panda ini tadi dia agak ngeberontak banget pas di kandang, makanya ini aku istirahatin dulu biar dia lebih tenang sedikit. Jadi jangan langsung full hair dryer terus sampai dia maksudnya stresnya mentok baru kamu berhenti. Jadi kalau misalkan dia udah kelihatan agak lebih stres banget nih, berhentiin sebentar dulu biar dia tenang dulu tuh, biar soalnya kalau aku perhatiin, kalau kamu ngeringin kucing tapi dia nggak di kandang, itu juga nggak langsung kamu keringin sampai kering langsung kan, pasti ada jedanya, di mana kamu elus dulu. Iya. Soalnya yang penting di badannya tuh udah kering ya. Yang penting di badannya bentar kata kamu. Soalnya kalau di badannya belum kering nanti dia ngedeledek terus. Iya, ngedeledek terus. Bahasa Indonesia yang baik kan, bener apa sih? Gemetar terus nantinya gitu. Jadi kasihan si kucingnya. Dan ini si panda kan udah mulai tenang nih. Udah nggak terlalu marah. Jadi setelah nanti udah benar-benar kering, dia juga nggak trauma sama kitanya langsung gitu. Karena di situ masih ngerasa, oh dia hair dryer biar kering kok. Jadi tadi masih ada elusan kok gitu. Si panda mah nggak bisa ngerti. Jajan terus habis ini lupa. Dia mah egois. Ya udah, berarti ini kita tinggal ngeringin si panda aja ya. Iya. Dan mungkin segitu dulu video kali ini, tips untuk kamu yang pengen mandiin kucing sendirian. Si panda sampai kering ya. Bentar lagi ya. Oke guys, gitu dulu video kali ini bareng sama si panda dan istri gua. Semoga video kali ini membantu. Sampai ketemu di video selanjutnya.